Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya binti Solikah dengan NIM 2352000136. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang Kancil dan Pak Tani. Selamat menonton. Suatu hari, Kancil berjalan jauh hingga ke pinggir hutan. Tanpa ia sadari, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Aduh, gawat nih, sepertinya aku telah berada di ladang milik manusia. Wah, ladang mentimun. Mungkin aku bisa berkeliling dan melihat beberapa mentimun terlebih dahulu, ucap Kancil penuh semangat. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun-mentimun itu. Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja kok. Buah mentimun ini sungguh lezat dan terasa segar, gumam Kancil sambil memakan buah mentimun di ladang. Tanpa ia sadari, Kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Sore harinya, Pak Tani, si pemilik ladang tersebut, datang. Pak Tani pun langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan. Kenapa kebunku jadi berantakan dan mentimunku habis tidak tersisa? Siapa yang telah berbuat seperti ini? Tanya Pak Tani dengan penuh amarah. Hari berikutnya, ternyata Kancil datang kembali ke ladang mentimun dan bermaksud meminta maaf kepada Pak Tani. Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri orang-orang sawah. Kancil mengira bahwa itu adalah Pak Tani. Pak Tani, sebenarnya saya yang kemarin telah menghabiskan semua mentimun di ladangmu. Untuk itu saya ingin meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Pak Tani, ujar Kancil. Namun Pak Tani diam saja. Karena penasaran, Kancil lantas mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani. Kemudian Kancil terkejut. Aduh, kenapa ini lengket sekali? Sepertinya aku telah dijebak, ucap Kancil. Rupanya yang disentuh oleh Kancil bukanlah Pak Tani sungguhan. Itu hanya orang-orang sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan Kancil pun lengket dan tidak bisa lepas dari tubuh orang-orang sawah. Tolong, tolong, siapapun, tolong aku, ujar Kancil meminta untuk dilepaskan. Tidak lama kemudian, Pak Tani, sang pemilik ladang, datang untuk menangkap Kancil. Akhirnya ketangkap juga kau, Kancil. Dasar pencuri yang rakus kau, ucap Pak Tani. Ampun Pak Tani, tolong lepaskan aku, pinta Kancil. Pak Tani membawa Kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani tidak ingin ladang mentimunnya hancur lagi karena ulah Kancil. Hei Kancil, kau itu akan aku kurung di sini sampai panen mentimunku selesai. Aku tidak ingin ya kamu mencuri semua mentimunku lagi, ujar Pak Tani dengan penuh kejengkelan. Kancil merasa sungguh kesal karena ia tidak bisa membedakan antara Pak Tani yang asli dengan orang-orang sawah. Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar agar ia bisa bebas dari kurungan Pak Tani. Aku ceroboh sekali. Sekarang jadi dikurung di sini. Bagaimana ya agar aku bisa keluar? Pikir Kancil. Aha! Aku dapat ide yang bagus, ucap Kancil sambil tersenyum puas. Kancil berbicara dengan anjing penjaga milik Pak Tani. Sobat, tahukah kamu kenapa aku dikurung di sini? Tanya Kancil kepada anjing penjaga. Ya, itu karena kamu sudah mencuri mentimun Pak Tani, jawab anjing penjaga kepada si Kancil. Kamu salah sobat. Sebenarnya Pak Tani tengah mengadakan pesta dan di sana ada daging panjang yang banyak
jelek sekali. Apakah kamu mau? Tanya Kancil lagi kepada si anjing penjaga. Anjing penjaga kemudian merasa tergoda dan berpikir bahwa Pak Tani tengah mengadakan pesta. Kancil terus-menerus saja berkata, sayangnya Pak Tani tidak mengajakmu. Jika kamu mau, kamu boleh kok menggantikan tempatku, sebab aku kan tidak suka daging, ucap Kancil. Anjing penjaga milik Pak Tani terpedaya oleh bujukan rayuan si Kancil. Ia lantas membuka pintu kandang dan mempersilahkan Kancil untuk keluar. Lalu saat Kancil keluar dari kandang, anjing penjaga tersebut masuk ke dalam kandang. Dan setelah anjing penjaga tersebut masuk ke dalam kandang, Kancil pun menutup pintu dan segera mengunci pintu kandang. Maafkan aku ya kawan, aku telah berbohong kepadamu, dan sampaikan juga maafku kepada Pak Petani ya, ujar Kancil. Apa? Kau telah menipuku, Kancil? Woi, Kancil, kau menipuku, ucap anjing dengan penuh kekesalan. Kancil pun pergi dari rumah Pak Tani dan meninggalkan si anjing penjaga yang terus saja menggonggong dengan galak di dalam kandang. Sekian cerita dongeng Kancil dan Pak Tani. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Kita tidak boleh mencuri barang apapun milik orang lain, karena mencuri atau mengambil barang tanpa izin adalah perbuatan yang tercela.